Oke, halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, amin. Untuk di konten kali ini, aku pengen sharing ataupun cerita tentang pengalaman aku yang mungkin bisa menjadi impact positif buat teman-teman yang mungkin sebelumnya konten aku cuma lalala ye liburan main kesana kesini, tapi di konten kali ini aku pengen ya mungkin bisa sedikit bermanfaat lah buat teman-teman. Jadi pengen sharing tentang pengalaman aku donor darah saat pandemi COVID-19 kali ini. Jadi hari ini tanggal 19 Mei 2020, sekarang jam 13:15 WITA, aku baru aja sampai di kosan, habis selesai mandi nih, rambut juga masih basah. Aku baru selesai donor, ini masih ada bekasnya ya, masih ada bekasnya belum aku lepas. Jadi aku baru saja donor di markas PMI Denpasar, itu di Jalan Imam Bonjol. Jadi nanti aku akan sharing, jadi tonton terus videonya sampai akhir ya. Jadi donor darahku pada hari ini itu sebelumnya sudah panjang ya ceritanya. Akhirnya bagaimana aku akhirnya bisa memutuskan berani untuk donor darah. Aku sebenarnya sudah pengen banget donor darah dari beberapa waktu yang lalu. Kalau nggak salah aku terakhir donor itu di tahun 2019. Tapi karena satu dan lain hal belum sempat. Akhirnya udah keburu ada pandemi ini dan aku akhirnya terlalu takut untuk donor darah. Nah sebelumnya sebenarnya aku melihat ada di stories Instagram teman aku namanya Ica atau Fiska. Dia swipe aku di kampus, salah satu penggiat donor darah, walaupun kadang mungkin Ica kurang beruntung karena donor darahnya sering belum lolos karena mungkin tensinya rendah atau HB-nya rendah, tapi dia tetap salah satu orang yang sering memberikan positif, mengajak teman-temannya untuk bisa donor darah. Dan dia ngasih info kalau katanya sebenarnya di luar sana masih banyak banget orang-orang yang butuh darah gitu. Lalu terus kalau bukan kita yang membantunya, siapa lagi? Dan akhirnya aku berpikir juga, iya ya bener, kalau bukan kita, siapa lagi yang bantu orang-orang yang kena kanker, mungkin butuh cuci darah dan lain-lainnya kalau bukan kita orang yang sehat. Jadi dari situ akhirnya aku mencoba mengumpulkan nyawa, mengumpulkan niat untuk memberanikan diri. Dan sebelumnya aku juga udah sempat bikin question di Instagram juga, mungkin gimana sih memberanikan diri untuk bisa donor darah gitu. Dan aku juga searching bagaimana sih SOP-nya ternyata di PMI seperti apa gitu. Dan akhirnya kemarin aku udah riset, aku telepon dulu ke unit transfusi darah di Denpasar. Kalau sebelumnya, aku donor yang sebelumnya itu selalu di unit transfusi darah PMI yang ada di RSUP Sanglah, itu rumah sakit besar di Denpasar gitu. Tapi aku karena kondisinya lagi seperti ini, pasti wajar lah ya aku merasa khawatir, waduh aku harus ke rumah sakit, di mana rumah sakit RSUP Sanglah itu menjadi salah satu rumah sakit isolasi adanya COVID-19 pasien yang positif gitu. Jadi aku wajar ya untuk aku khawatir. Jadi aku telepon ke PMI menanyakan sebenarnya ada nggak sih alternatif lain selain di situ. Dan akhirnya aku diberi informasi ternyata bisa melakukan donor di markas PMI di Jalan Imam Bonjol. Nah dari situ akhirnya aku oke deh, aku memutuskan untuk berani donor di markas PMI tersebut. Jadi kalau di Denpasar itu bisa melakukan donor di rumah sakit Sanglah, kemudian di markas PMI tadi. Sebenarnya sih aku sadar banget ya gitu, untuk pasti instansi kesehatan gitu, instansi pemerintah yang bergerak di kesehatan gitu, kayak contohnya rumah sakit, PMI, pasti sudah menerapkan SOP ataupun protokol kesehatan untuk pencegahan COVID gitu. Tapi namanya aku sebagai netizen, warga negara, orang awam gitu, pasti merasa kekhawatiran itu pasti tetap ada gitu. Tapi aku berpikir lagi, alasan aku ya tadi, kalau bukan kita orang-orang yang alhamdulillah masih diberi kesehatan, siapa lagi kalau bukan kita gitu. Jadi akhirnya aku memberanikan diri donor darah guys. Nah untuk donor darah ini tadi itu udah jadi ke 15 kali aku donor gitu. Sebelumnya aku udah donor dari dulu, dari SMA sebenarnya kelas 3, ketika udah cukup umur 17 tahun aku memberanikan diri untuk donor darah. Terus akhirnya berjalan kuliah, agak rutin donor gitu kalau lagi sehat ya tentunya gitu.
gitu. Tapi tahun kemarin kebetulan karena kesibukan, aku ada diklat selama 7 bulan dan lain-lain, akhirnya donor darahku agak terhenti sampai pandemi ini guys gitu. Nah, langsung aja aku mungkin kasih gambaran ya gimana sih kondisinya PMI di Denpasar atau tempat aku donor darah tersebut, biar kalian dikasih gambaran sebenarnya SOP-nya udah seperti apa sih di sana gitu. Nih aku langsung kasih gambaran aja ya. Oke, jadi kondisinya di markas PMI Denpasar itu sudah sangat-sangat menerapkan protokol kesehatan dari sisi tenaga medisnya atau petugas kesehatan di PMI. Ketika teman-teman sampai di sana memarkirkan kendaraan ya, di situ langsung sudah disediakan tempat cuci tangan. Kayak gini nih gambarannya tempat cuci tangannya di PMI. Nah, lalu setelah teman-teman sudah cuci tangan dengan sabun tentunya, di situ juga terpampang ada petunjuk cuci tangan yang baik dan benar. Lalu teman-teman akan dicek suhunya gitu. Jika melebihi dari batas, maka teman-teman tidak diperbolehkan untuk melanjutkan proses. Nah, setelah itu teman-teman diminta untuk memberikan menuliskan identitas awal gitu untuk mendaftar, kemudian diberi formulir. Nah, untuk kondisi di ruang tunggunya ataupun kondisi di tempat teman-teman akan menulis formulir dan lain itu sudah dikondisikan jaga jaraknya diatur. Jadi sudah dibeli label warna merah seperti itu biar kita antar orang yang ada di situ saling jaga jarak. Dan untuk petugas dari PMI-nya sendiri juga mereka menggunakan masker. Itu sudah pasti ya, sudah menggunakan masker. Kemudian setelah selesai mengisi formulir tadi, kita akan menuju satu ruangan untuk diregistrasi. Jadi ruangan antara kita mengisi formulir dengan ruangan untuk kita diregistrasi secara sistem yang mereka pakai laptop itu berbeda. Jadi kita masuk ke ruangan lagi dan itu pun juga dibatasi orangnya. Nggak boleh banyak orang, jadi yang satu dulu masuk, baru satu keluar, satu masuk lagi gitu. Itu kita didata melalui sistem, baru kita diarahkan menuju ke ruang selanjutnya atau pemeriksaan kesehatan selanjutnya. Nah, untuk menuju ke ruangan kesehatan itu kita juga sudah diberi petunjuknya sangat jelas, ada kayak sign tulisan masuk gitu. Jadi kita mungkin itu adalah tujuan untuk dari PMI mengurangi interaksi ya. Jadi kita nggak terlalu banyak bertanya. Jadi sudah diberikan informasi penunjuk jalan yang sangat jelas. Jadi kita langsung menuju ke ruang tersebut. Dan lagi-lagi di situ juga diberi jarak. Jadi kita ketika masuk satu ruangan itu udah sekat, kemudian nggak boleh ada orang lagi. Jadi di masuk pintu pertama itu cuma boleh satu orang. Buka pintu selanjutnya, lalu ada kursi lagi untuk orang selanjutnya lagi, dan di depannya ada orang lagi untuk menunggu ke ruang selanjutnya. Jadi semuanya bertahap seperti itu. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah kita diwawancarai dan juga pemeriksaan tensi dan berat badan dan tinggi badan seperti itu. Kayak biasa kita diwawancari apakah kita minum obat, apakah kita tidur cukup, apakah kita pernah bepergian keluar kota, dan lain-lain yang ada di form itu tadi juga ditanyakan lagi. Dan di situ petugasnya juga sangat mengutamakan protokol kesehatan. Kita
ternyata ketika masuk tadi kita harus dicuci tangan ataupun pakai hand sanitizer ya. Mereka menyediakan di meja tersebut. Kita udah hand sanitizer, diwawancarai, dan akhirnya diberikan checklist dan tadi dan sebagainya. Kita diminta untuk menuju ke ruangan selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah kita memeriksa HB kita apakah mencukupi atau tidak. Jadi di situ kayak biasa kita periksa, diambil darahnya sedikit dari ujung sini ya, diambil darah, kemudian di tesnya itu dimasukin ke air apalah itu, pas aku juga nggak tahu itu air apa gitu. Terus dari itu ketahuan apakah kita HB kita cukup untuk lanjut ke pengambilan darah atau tidak. Jadi dari situ kalau sudah diperiksa oke, ya udah berarti kita lolos untuk donor darah. Dan kebetulan aku lolos karena ya sebelumnya tidur cukup, makan cukup gitu. Mungkin itu menjadi faktor ya untuk bisa kita HB-nya mencukupi atau tidak gitu sih. Dan akhirnya tibalah saat untuk diambil darahnya. Nah, untuk diambil darahnya ini, kebetulan di sana petugasnya cuma satu ya, cuma satu yang sedang bertugas. Jadi tadi yang pas kloter aku itu ada 3 orang, jadi ya sebelumnya harus nunggu beberapa saat untuk bisa diambil darahnya. Dan juga lagi-lagi petugas kesehatannya juga menerapkan protokol kesehatan. Dia menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, ya itu pasti udah standar lah ya. Dan dia akan selalu melapisi ataupun dia sering menggunakan cairan alkohol 70%. Dia selalu ketika udah melakukan treatment ke satu orang, dia akan mengusapkan alkohol 70%. Itu tadi aku lihat beneran ya. Dan terus kita juga diwajibkan selama proses pengambilan darah, kita harus maskernya tetap dipakai gitu. Jadi tidak ada momen kita bisa buka masker, itu nggak boleh sama sekali gitu guys. Kemudian ya udah, kita biasa diambil darahnya sebanyak 350 cc. Untuk yang standar kita diambil darahnya 350 cc. Jadi sebelumnya aku pernah, waktu aku lagi kuliah, itu aku pernah ditelepon tiba-tiba jam 6 sore, aku masih lagi di kelas, tiba-tiba aku ditelepon sama PMI. Halo, dengan Mas Afif gitu. Oh iya Pak, saya Afif gitu. Ini kita dari PMI, kita sedang membutuhkan darah untuk pasien thalassemia gitu. Nah kebetulan kita cek dari database, kebetulan darah Mas Afif yang cocok gitu. Berkenankah Mas Afif untuk mendonorkan darahnya gitu? Langsung aku jawab, oh iya Pak, boleh, tapi kebetulan saya masih lagi kuliah gitu. Apa boleh nanti? Oh iya Mas, nanti kalau sudah selesai langsung aja ke PMI yang di Sokaraja. Akhirnya aku ke sana dan diperiksa, tapi kebetulan karena aku udah mungkin kecapean ya, aktivitas kuliah dari pagi sampai sore, akhirnya HB-nya belum cukup. Dan aku diminta besok pagi ya Mas, pagi-pagi sebelum Mas aktivitas bolehlah kesini gitu, sekitar jam 7 atau setengah 8. Akhirnya beneran pagi-pagi aku ke sana gitu, dan dijelaskan untuk donor thalassemia ini dia ada kayak request khusus gitu yang diminta sekitar 450 cc. Jadi nggak kayak biasanya yang diambil standar itu 350 cc, tapi ini aku diminta 450 cc. Jadi aku, oh ya nggak masalah Mas, selama itu mungkin masih aman ya silahkan gitu. Akhirnya aku diproses, sudah diambil 450 cc dan ya udah prosesnya selesai. Tapi entah kenapa jadi di situ aku, apakah memang seperti itu prosedurnya atau tidak. Jadi aku baru pernah donor yang di PMI yang di Sokaraja itu. Nah di situ setelah aku donor yang tadi yang khusus itu, aku kayak diberikan kebebasan, Mas Afif mau makan apa aja silahkan, nanti saya belikan gitu dari mas-mas petugasnya gitu. Mau soto, mau nasi rames, mau apapun gitu silahkan. Dan kalau mau snack ambil aja langsung di kulkas gitu. Jadi di situ ada kulkas, aku boleh ngambil semuanya gitu. Aku pikir
apa emang cuma aku doang gitu atau memang seperti itu pelayanannya kalau di PMI itu, aku juga kurang tahu. Pokoknya itu jadi satu pengalaman yang cukup unik waktu donor darah saat itu. Nah, balik lagi ke donor darah aku ya, cerita donor darah aku di Denpasar. Jadi ya udah, ketika aku sudah selesai donor darah, terus ya udah aku dipersilahkan untuk berdiam diri dulu lah sekitar 2 menit sampai 5 menit ya Mas. Kalau nggak ada keluhan baru oke, silahkan boleh meninggalkan tempat gitu. Jadi aku duduk dulu, aku diem dulu, ya biasa mengembalikan nyawa gitu lah ya. Duduk sampai mungkin darahnya juga nggak netes atau apa gitu, takutnya darahnya ada yang keluar lagi karena atau mungkin juga pusing gitu atau mual karena aku dalam kondisi puasa waktu aku donor tadi gitu. Nah, ketika udah stabil udah biasa aja, aku langsung yaudah keluar ruangan, dikasih tahu, Mas silahkan ya ambil vitaminnya di ruang pendaftaran tadi gitu. Jadi ya udah, aku akhirnya datang ke sana ngambil vitamin ini, dikasih ada tulisannya Unit Donor Darah Provinsi Bali. Ada tulisnya it feels good, it make me proud, I am a blood donor gitu. Jadi cek yuk isinya apa. Sebenarnya nggak penting sih, ini cuma ya buat seru-seruan aja lah ya. Kalau di Denpasar kayak gimana dapetnya gitu. Aku nggak tahu juga, udah lupa sih donor darah dulu apa. Oke, jadi aku dapat Pocari Sweat 1 botol. Terus ada biskuatnya ada dua pack biskuat, 2 pack biskuat, dan ada Suprabion. Ini apa? Ini vitamin dan mineral, suplemen vitamin dan mineral ini. Jadi aku dapat ini. Plus mungkin karena memang suasananya lagi seperti ini pandemi, jadi aku dapat masker. Jadi masker ada 2 lembar. Jadi itu, dan juga di sini dikasih tahu apa cara disarankan ya tentang saran-saran kesehatan lah ya terkait adanya COVID-19 ini gitu. Oke, jadi itu sih sedikit review aku tentang pelaksanaan donor darah aku di PMI Denpasar. Nah, terus aku mau ngasih saran ataupun tips lah ya, sedikit saran buat teman-teman agar benar-benar yakin mau donor gitu. Ya kalau aku sih sarannya yaitu pokoknya pemerintah sudah punya aturan ataupun protokol yang harus kita ikuti gitu. Ya udah, tinggal ikutin aja, insya Allah pasti semuanya akan aman-aman aja. Apalagi niat kita untuk menolong pasti itu akan memberi dorongan lebih dalam diri kita untuk kita benar-benar berani menuju ke PMI untuk donor darah. Aku tadi pakai masker ya, masker medis. Kebetulan aku masih punya. Dulu pas aku bulan Februari aku sempat sakit gitu, jadi aku beli masker. Itu waktu masih harganya masih murah, aku beli cuma 25 ribuan gitu. Jadi aku masih pakai itu, masih ada stoknya. Terus aku juga pakai kacamata karena katanya dianjurkan juga untuk memakai kacamata. Aku juga pakai kacamata selama proses donor darah. Terus juga jangan lupa bawa hand sanitizer. Ini aku pakai, jadi ketika aku habis menyentuh barang di sana, contohnya habis megang formulir atau apa, aku semprot-semprot pakai hand sanitizer. Dan juga cuci tangan sebelumnya. Tadi waktu aku datang cuci tangan, setelah selesai pun waktu pulang aku mau naik motor, aku juga cuci tangan dengan sabun. Terus ya kurangi interaksi dengan orang yang di sana secukupnya aja. Kalau misalkan nanya, Mas ini formulirnya udah, atau apa, secukupnya aja lah untuk kita berinteraksi dengan orang gitu. Terus ya tentunya kita harus berdoa agar diberikan kesehatan, dilindungi dalam setiap langkah kita. Dan yang terakhir waktu habis pulang ya langsung mandi. Aku tadi juga langsung mandi, semua baju-baju yang aku pakai langsung aku masukin tempat cucian kotor. Dan ya udah, akhirnya aku pulang dan sudah sekarang bikin video ini gitu. Dan yakinkan dalam diri kalian pasti semua instansi yang berhubungan dengan kesehatan pasti sudah menerapkan protokol kesehatan seperti yang tadi sudah aku kasih gambaran. Petugas di sana sudah memakai masker, menggunakan sarung tangan, dan mereka juga selalu menyemprotkan cairan pembersih atau alkohol dalam setiap kegiatannya mereka. Dan
ya pasti mereka sangat menjunjung tinggi SOP itu. Jadi percayalah, ketika kalian memiliki niat yang baik, pasti akan diberikan jalan dan juga langkah yang lancar dan juga baik juga, insya Allah. Oke guys, kira-kira itu saja sharing aku hari ini. Semoga membantu untuk teman-teman yang sedang menyiapkan mental untuk memberanikan donor darah. Ya, sekali lagi, kalau bukan kita yang menolong mereka, siapa lagi? Jadi buat teman-teman di sana yang masih beruntung diberikan kesehatan, ayolah kita sama-sama membantu teman-teman kita yang mungkin sedang berbaring sakit di luar sana. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan puasanya lancar bagi yang menjalankan. Oke, gitu aja guys. Sharing aku di siang ini Denpasar sudah mulai mendung, sudah mulai sejuk, jadi saatnya aku istirahat. Oke, terima kasih semuanya. Stay healthy, stay positive. I love you all. Dadah.